Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen Indonesia soal bersepak bolaan tanah air. Jadi seperti apa tanggapan mereka, mari kita simak sama-sama. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go. Okay guys, first aku nak ucapkan tahniah dulu, setinggi tahniah kepada pasukan Indonesia yang berjaya untuk mengikat pasukan Arab Saudi dengan satu sama. Satu keputusan yang di luar jangkaan, satu keputusan yang ramai yang tidak menjangkakan Indonesia mampu untuk mengikat pasukan Arab Saudi, tapi Indonesia telah membuktikan kemampuan dia orang dengan lambakan pemain-pemain warisan yang diturunkan. Pemain-pemain warisan Pamerkan aksi bukannya Indonesia yang 2 tahun lalu lah. Indonesia sekarang ni memang level-level bagi aku, corak permainan, taktikal diorang level-level World Cup dah aku rasa. Memang kalau kau tengok perlawanan tadi tu memang best lah. Okey, daripada segi asakan, daripada segi pertahanan Indonesia sangat-sangat baik. Okey, apapun yang aku nak sentuh kat sini berkaitan dengan Mancini. Okey, juarati Arab Saudi. Okey, pada peringkat awal dia, aku yakin Arab Saudi dia yakin dia akan menang dan agak angkuh sikit lah dengan statement-statement dia. Okey, tapi bila di atas padang, Indonesia dah buktikan negara ASEAN mampu untuk menyaingi pasukan daripada negara-negara Arab seperti di atas kertas itu semua orang lihat pasti Arab akan kalah Indonesia. Semua pasti bilang begitu. Indonesia akan kalah dari Arab. Tapi sampai di lapangan, ya itu pembuktiannya ada di lapangan. Filipina 1, Malaysia 2. Sekarang kita boleh mengejar Indonesia, kita mengalahkan mata mereka. 1-3-3 rank FIFA, Indonesia 1-3-4. Dah tak ada apa lagi yang tinggal untuk negara kita. Arab Saudi 1, Indonesia 1. Bagiannya 1 hari saja. 1-3-1 rank FIFA nih bos. Kasihan mereka tuh. Mereka sibuk kejar ranking FIFA tuh. Ranking FIFA Indonesia jadi ke 131. Kalau Indo mau juga bisa bikin turnamen atas izin FIFA. Tapi Indo bukan bangsa pecundang sih. Incar rank di event besar, bukan di event ecek-ecek. Iyalah, kita bukan kelas-kelas Piala Cikin, kita kelasnya Piala Asia dan Piala Dunia. Kita ada peningkatan. Menangisnya terus-terusan ya. Ini pengamat bola Arab nggak ada yang mau nyerang Mancini apa? Masa Mancini mengeluh kalau misalnya Indonesia itu punya pemain-pemain yang bermain secara profesional di Eropa ya, sedangkan Saudi hanya memiliki 20 pemain yang hanya duduk di bangku cadangan liga lokal. Nggak boleh kayak gitu Mancini, harus menghargai liga lokal Mancini. Tapi guys, euforia kita juga nggak boleh. Ini kalau di Indonesia sudah ini kena hujat bisa-bisa nih. Terlalu berlebihan ya. Kalau mau bikin jokes-jokes begini nih, Al-Bulahi takut sama Ragnar, nggak masalah. Yang penting itu di media kita aja, nggak usah ke media AFC, media FIFA, media Saudi, nggak usah. Jangan bikin malu, oke? Ingat guys, ini baru pertandingan pertama ya. Kita nggak bisa lolos Piala Dunia kalau cuma pakai 1 poin ini, nggak bisa. Masih ada 9 pertandingan lagi. Kita euforia sekarang, tapi tetap doakan dan dukung terus timnas kita. Pasca kemarin mereka berhasil menang imbang Saudi, Bang Jai dan kawan-kawan itu sudah langsung terbang ke Indonesia ya untuk tanggal 10 untuk menjamu The Socceroos Australia. Nih harapan gua nggak usah ada orang-orang yang datang ke bandara terus Rafael, Nathan. Udah tuh pemain kan lagi capek nih, terbang langsung habis main langsung terbang dari Arab ke Indonesia. Terus ketemu lulu pada yang barbar begitu. Tersakit lagi, pada demam semua. Ayo dong, kita pengen timnas kita yang terbaik nih di kualifikasi ini. Biar mereka fokus boy, oke? Kita dukung terus Sintayong ya. Gue kira gue bakal maki-maki Sintayong di match kemarin. Ternyata emang Sintayong cukup sulit dicari celahnya ya. Bingung sih gue kalau misalnya ada orang yang bisa membenci Sintayong ya. Lu pada nyangka nggak yang semalam kita tonton itu timnas Indonesia away melawan Saudi dan mencuri poin away. Jadi kita dukung terus ya timnya Sintayong, timnas senior kita yang akan berlaga di 9 laga selanjutnya sampai 2025 ini. Semoga kita bisa ngelihat timnas kita lolos Piala Dunia boy. Amin. Thank you guys, jangan lupa. Ya, semoga sisa 9 pertandingan ini mereka bisa main maksimal, bisa ada di peringkat 2 lah.
Jangan peringkat 1. Peringkat 1 biar kasih Jepang. Kita peringkat 2 saja sudah bisa lolos itu ya kan. Dengan hasil imbang dengan Arab Saudi kita main away ya, kita punya optimisme lah bahwa Indonesia bisa lah ada di posisi 2. Ya walaupun masih ada 9 pertandingan lagi sampai dengan tahun depan, tapi ya kita optimis saja Indonesia berada di peringkat 2. Ya, semoga begitu. Nyangka, bener-bener gak nyangka Martin Paes debutnya luar biasa, keren banget. Penalti diselamatkan, ditepis Arab Saudi sampai geleng-geleng. Roberto Mancini geleng-geleng. Ini kiper gokil, keren banget asli. Debut yang luar biasa. Aset ini. Gak apa-apa satu-satu, nanti di GBK kita balas, kita bantai di GBK. Oke? Martin Paes, tepuk tangan, respect abangku, respect Martin Paes. Semuanya bermain. Martin Paes ini bos, sering lawan dengan Messi, pernah main sama-sama dengan Messi. Ya pasti pengalamannya tinggi nih. Kata Sinteyong, timnas Indonesia akan kedatangan 2 pemain naturalisasi lagi atau pemain keturunan. Entah siapa namanya, feeling gue sih Max Hilgers dan juga seorang Ole Romeni. Yang memang maraknya itu, rumornya itu sudah lama bahwa 2 pemain ini akan segera memperkuat timnas Indonesia. Jelas kalau ada 2 pemain ini lagi, ini akan menambah kekuatan dari timnas Indonesia. Walaupun tentu saja akan menambah kontroversi, akan menambah orang yang berkoar-koar terkait dengan timnas. Kontroversi itu pasti. Itu nggak penting sama sekali. Tidak kontroversi bukan Indonesia. Karena yang terpenting adalah timnas Indonesia yang berprestasi. Entah siapapun yang bermain, asal punya darah Indonesia, dia punya hak yang sama untuk membela timnas Indonesia. Ya awalnya kita pikir itu si Ole Romeni yang datang, padahal ya Erick Thohir kasih kejutan. Rupanya Eliano Reinders yang datang, adiknya Tijani Reinders. Tidak apa-apa tidak dapat Ole Romeni atau tidak dapat Tijani Reinders, setidaknya kita dapat dia punya adik, itu pemain bagus juga itu. Ibu sangat support dan semoga sebagian besar dari kalian juga support. Bagus. Ini euforia penonton ini gila. Ini kalau Indonesia masuk Piala Dunia entah lagi euforia penonton tuh seperti apa. Timnas versus Arab seri 1-1 karena Martin Paes ternyata sudah bisa main. Selamatlah gawang timnas. Salam Pancasila. Banyak yang bertanya kenapa hasil analisa saya kali ini keliru. Pertandingan antara timnas Indonesia melawan tim Arab Saudi. Hasil analisa saya 4-0 untuk Arab Saudi, tetapi ternyata 1-1 alias seri. Ya. Berarti analisanya kaleng-kaleng gitu. Saya kasih tahu ya, tidak keliru sebetulnya. Itu analisa abal-abal itu. Nah, ada beberapa faktor perubahan. Ya, sehingga hasil analisa saya meleset. Ya. Karena apa? Ada beberapa faktor. Ya, yang pertama adalah faktor kiper. Ya, Martin Paes dikabarkan tidak bisa main saat melawan Arab Saudi di kandang Arab Saudi tanggal 5 ini. Bisanya main saat melawan Australia di kandang Indonesia. Ini faktor penting juga. Kenapa? Karena kalau tanpa Martin Paes, ya bener saya bisa-bisa 6-0 itu. Ya, karena Martin Paes memang penampilannya sangat baik. Ya, dia kiper FC Dallas. Memang skill dan mentalnya teruji hebat sekali. Ya, coba kalau kiper secara tidak langsung dia mau bilang kalau bukan Martin Paes yang kiper, kalau Hernando yang kiper waktu lawan Arab Saudi pasti kita kalah besar. Tidak juga sebenarnya. Hernando Ari itu bagus sekali dia, cuma sesekali pernah melakukan blunder. Jadi itu yang menjadi pertimbangan sama si Coach STY. Makanya si Martin Paes itu bisa diturunkan ya kan. Ya karena lobby-lobbynya Pak Erik juga ke FIFA itu. Hernando Ari atau siapa kiper Indonesia, ya bisa kemasukan lebih dari 10. Ya. Lalu faktor yang kedua adalah itu menurut saya kalau kita bilang seperti itu berarti kita tidak pernah nonton Hernando Ari bermain. Kita hanya berdasarkan cuplikan-cuplikan yang sebenarnya tidak semua tayangan ditampilkan di situ. Kebaikan hati dari negara Arab Saudi. Ya, kenapa? Karena negara Arab Saudi ini ya adalah penyelenggara haji dan Indonesia adalah pemilik kuota. Tidak nyambung. Kenapa sepak bola sudah bawa ke kuota haji, negara penyelenggara haji segala macam? Tidak ada penyambungnya. Haji terbesar di dunia.
Ya, jadi Indonesia ini sering memberikan pemasukan devisa bagi Arab Saudi. Ini cari alibi lain ini. Arab Saudi nggak serius mainnya. Ya draw aja deh, seri aja. Ya nanti di kandang Indonesia pun sama. Karena sebagai negara yang sama-sama memiliki penduduk muslim terbesar, ya mereka berbagi angka, tidak mau saling mengalahkan. Paham? Berarti ini bukan lagi berdasarkan analisa sepak bola secara teknik, tapi ini sudah di luar jalur. Ini sebenarnya bukan soal sepak bola. Ya, itu berkaitan dengan politik global, internasional. Ya. Nah, faktor ketiga, ya kalau kita percaya bahwa pertandingan itu adalah hasil dari doa, ya Arab Saudi dan Indonesia sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini Allah tidak mau berpihak. Ya, tidak mau mengabulkan. Malas dengar dia omong. Kayak macam tidak ada guna sekali. Dia punya analisa itu bukan memang berdasarkan teknik, kenapa Arab Saudi mainnya jelek, pakai formasi berapa, Indonesia pakai formasi apa, pemain-pemain ini yang turun, kemudian build up-nya seperti apa. Dia tidak berbicara itu, dia berbicara malah larinya ke hubungan internasional, hubungannya ke haji dan kocak parah. Tidak nyambung. Wak Haji ngapa? Orat bangun. Ini golnya si Orat bangun ternyata, ini bukan golnya si Sandy Walsh ini. Halo guys, assalamualaikum ya. Walaupun kita seri ya, satu-satu, yang penting kita udah senang ya. Paling pertama gol ya, tapi kesel banget ya itu. Apa mainnya onta itu kayak orang yang baru leleng ke halu. Pemain onta. Pokoknya orang mah kesel, leleng ke halu. Pokoknya mah kadang-kadang gak gubrak coba. Patung jadi weh diberi kartu koneng weh. Pugu coba manehna anu kartu koneng. Ya pokoknya mah gitu nya guysnya. Ini penonton perempuan kalau pergi stadion begini Media Malaysia puji timnas Indonesia setelah imbangi Arab Saudi. Keberhasilan Indonesia meraih poin di kandang Arab Saudi setelah menahan imbang Arab Saudi 1-1 mendapat reaksi dari media Malaysia Astro Arena. Ya, media asal Malaysia ini memuji timnas Indonesia yang dinilai tampil sangat baik. Secara khusus media Malaysia ini memuji penampilan Jai Izzes yang menjadi tembok kokoh yang tidak bisa ditembus oleh Arab Saudi. Kalau kita lihat statistik, wajar media Malaysia memuji timnas ya, di mana dengan dominasi Arab Saudi 66% penguasaan bola, 18 tembakan berbanding 7 tembakan dan 34% penguasaan bola ya, Indonesia tetap bisa menjaga gawangnya untuk tidak kebobolan lebih dari 1. Dan media Malaysia juga memuji kualitas pemain naturalisasi Indonesia dan membandingkan dengan Federasi Malaysia yang belum bisa menaturalisasi pemain sekelas Indonesia. Ya, khusus untuk Martin Paes, media Malaysia lain juga banyak yang mengulas tentang ini ya. Dan mereka mengaku takjub dengan timnas Indonesia. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik untuk tanggal 10 kita melawan Australia di Gelora Bung Karno. Ya, semoga mereka bermain lebih bagus dari lawan Arab Saudi kemarin. Nanti lawan Australia saya pikir Indonesia bisa curi poin lah. Sangat-sangat bisa itu. 3 poin malah. Dari FC Dallas ke Jeddah, siapa sangka Martin Paes langsung jadi bintang di laga debutnya untuk timnas Indonesia. Ini bukan debut biasa, ini debut level dewa. Martin Paes, kiper blasteran Indonesia Belanda ini, langsung mencuri perhatian dunia ketika ia tampil gemilang di kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Arab Saudi. Di menit-menit penuh tekanan, Arab Saudi dapat penalti setelah Paes dianggap melanggar Albrikan. Tapi bukannya panik, Paes malah kayak santai-santai aja. Dan benar, tendangan Kapten Arab, Salem Al-Dawsari, ditepis dengan gemilang.
Bukan cuma itu, dia juga menggagalkan beberapa peluang emas dari pemain top Arab, mulai dari tembakan jarak jauh Mohamed Kanno hingga duel satu lawan, satu lagi-lagi dengan Albrikan. Di usianya yang 26 tahun, Paes nggak cuma bikin fans Indonesia heboh, tapi juga menorehkan sejarah. Untuk pertama kalinya Indonesia terhindar dari kekalahan melawan Arab Saudi dalam 12 pertemuan sejak tahun 1981. Untung kipernya si Martin Paes yang memang lagi gacor-gacornya, lagi on fire. Ya jadi Sintayong saya pikir tidak salah menurunkan si Martin Paes waktu lawan Arab Saudi. Ya semoga di tanggal 10 nanti main di GBK mereka bisa bermain lebih bagus lagi. Kita doakan bersama. Semoga mereka bisa bermain lebih bagus dan meraih hasil yang maksimal. Setidaknya menang lah supaya kita menjaga posisi, tidak sampai turun ke posisi dasar klasemen, karena sekarang posisinya Indonesia ada di posisi keempat ya. Untuk sementara teman-teman. Karena pertandingan pertama kita imbang jadi ada di posisi keempat. Posisi 3 itu ada Arab Saudi, kemudian posisi 2 itu ada Bahrain dan teratas ada Jepang. Semoga kita bisa naik lagi lah. Kalau kita bisa kasih kalau Australia saya pikir kita bisa naik lagi di peringkat ketiga mungkin. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai akhir. Lagi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.